sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Limit X kurang 3 per 2X kurang 6 untuk X mendekati 3. Nah, kalau kita substitusi secara langsung, X sama dengan 3 kita ganti di sini, maka akan peroleh 3 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang di bawahnya penyebut 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Jadi bentuk ini adalah bentuk 0 per 0. Jadi bentuk tak tentu. Oleh karena ini bentuk tak tentu, maka bentuk ini, penyelesaian limit ini tidak bisa dilakukan secara substitusi langsung. Makanya kita akan menggunakan teknik memfaktorkan, ya, pemfaktoran. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi ini sama dengan limit untuk X mendekati 3. Yang pembilangnya tetap X dikurangi 3. Sedangkan penyebutnya bisa difaktorkan menjadi, kita keluarkan faktor 2. Ya, karena ada faktor yang sama yaitu 2 masing-masing ini. Yaitu kita keluarkan seperti ini, 2 kali X dikurangi 3. Jadi 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, dari bentuk ini sudah diperoleh bentuk yang sama. Kedua bentuk yang sama ini bisa saling menghilangkan atau saling menghapuskan. Kita bisa coret seperti ini. Jadi X kurang 3 per X kurang 3 hasilnya sama dengan 1. Sehingga bentuk ini kita bisa tulis limit untuk X mendekati 3 dari ini tadi 1, ya. X kurang 3 per X kurang 3. Jadi 1 per 2. Nah, limit ini sudah tidak mengandung nilai X, sehingga apapun nilai X yang dimasukkan ke sini tidak akan berpengaruh. Sehingga ini namanya limit bentuk tetap. Hasilnya adalah sama dengan 1 per 2. Sekarang bagaimana bentuk yang kedua, soal nomor 2? Kita juga bisa substitusi untuk X sama dengan 0. Ini ganti 0, maka hasilnya 0. Begitu juga dengan penyebutnya, X kuadrat. Jadi 0, X ganti dengan 0, 0 kuadrat kurang 0, 0. Jadi bentuknya 0 per 0. Nah, kalau bentuk seperti ini tidak bisa diselesaikan secara substitusi langsung. Makanya kita harus melakukan teknik pemfaktoran. Bagaimana kita memfaktorkan? Kalau yang di atas itu sudah tetap saja seperti itu. Ini tetap tidak difaktorkan karena dia tidak hanya seperti itu. Kemudian yang di bawah masing-masing suku ini, X kuadrat dengan negatif X ini, ada faktor yang sama, yaitu faktor X. Maka vektor X itu kita pasti keluarkan sini, X dikali dengan X dikurangi 1. Jadi X kali X adalah X kuadrat, X kali negatif 1 adalah negatif X. Nah, pembuat sehingga bentuk ini jadi 0 per 0 ada X. Maka ini saling menghilangkan. Sehingga ini bentuknya menjadi limit untuk X mendekati 0 dari tadi saling menghilangkan ini jadi 1. 1 per X dikurangi 1. Hasilnya sama dengan kita substitusi X sama dengan 0. Jadi diperoleh 1 per 0 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 1 per negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Jadi prinsipnya sama seperti tadi. Kalau kita masukkan nilai 1 ke bentuk ini, maka diperoleh 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 4 hasilnya 0. Demikian juga dengan X kuadrat kurang 1. 1 kuadrat 1 kurang 0. Jadi bentuk 0 per 0. Jadi ini bentuk tak tentu. Makanya kita tidak bisa substitusi langsung. Kita harus menyelesaikan ini dengan menggunakan teknik pemfaktoran. Nah, mari kita faktorkan. Jadi ini sama dengan limit, ya, tetap untuk X mendekati 1. Jadi ini kita bisa faktorkan menjadi, untuk yang di atas difaktorkan menjadi X
dikurangi 4 dikali dengan X dikurang 1. Jadi kalau kita kalikan, bentuk ini akan menjadi bentuk X kuadrat kurang 5X tambah 4. Nah, itu dipelajari di bentuk aljabar. Kemudian yang penyebutnya X kuadrat kurang 1, kita bisa faktorkan menjadi X ditambah 1 kali X dikurangi 1. Nah, bentuk ini yang menyebabkan sehingga bentuk ini menjadi 0 per 0 adalah X kurang 1. Karena kalau 1 dikurangi 1, 0, 1 kurang 1, 0. Makanya ini kita saling menghilangkan, saling menghapuskan. Nah, seperti itu. Akhirnya bentuknya menjadi limit untuk X mendekati 1 dari X dikurangi 4 per X ditambah 1. Nah, setelah itu kita tinggal mensubstitusi. Kita substitusikan X sama dengan 1 ke bentuk ini. Hasilnya adalah 1 dikurangi 4 per 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan negatif 3 per 2. Jadi 1 kurang 4 negatif 3, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi negatif 3 per 2. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang keempat. Limit X kuadrat tambah 4X tambah 4 per X kuadrat kurang 3X kurang 10 untuk X mendekati negatif 2. Jadi kalau kita masukkan atau substitusi secara langsung negatif 2 ke bentuk ini, maka ini akan jadi bentuk 0 per 0. Ya. Ini kalau kita substitusikan di sini dan ini, maka ini akan jadi 0, di atas di bawah juga 0, jadi 0 per 0. Makanya tidak bisa diselesaikan dengan cara itu. Makanya kita menggunakan teknik, yaitu kita memfaktorkan. Jadi kita faktorkan dia punya pembilang dan dia punya penyebut menjadi perkalian suku 2. Nah, bisa difaktorkan menjadi untuk yang X kuadrat tambah 4X tambah 4 bisa difaktorkan menjadi bentuk ini. X ditambah 2 kali X ditambah 2. Kemudian yang di bawah X kuadrat kurang 3X kurang 10 dapat difaktorkan menjadi X dikurangi 5 kali X ditambah 2. Jadi yang menyebabkan bentuk ini menjadi 0 per 0 adalah X tambah 2. Makanya kalau kita masukkan negatif 2 ke X tambah 2, jadi negatif 2 tambah 2 jadi 0. 0. Kali ini 0. Ini juga 0. 0 kali 0 jadi 0 per 0. Makanya ini kita saling menghapuskan, saling menghilangkan. Ini hapus. Sehingga menjadi limit untuk X mendekati negatif 2 dari X ditambah 2 per X dikurangi 5. Tinggal kita mensubstitusi. Jadi X ganti dengan negatif 2. Jadi negatif 2 tambah 2 per negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 0 per negatif 7 sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana penyelesaian dari soal ini? Jadi prinsipnya sama seperti tadi. Jadi ini kita faktorkan ruas kiri dan ulangi kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Untuk X pangkat 3 kurang 9X kita bisa faktorkan menjadi, ini kita keluarkan faktor X. Jadi X dikeluarkan, maka ini akan menjadi perkalian X kuadrat dikurangi 9 per, kita keluarkan juga faktor X di sini, maka ini menjadi X dikurangi 3. Hasilnya sama dengan limit untuk X mendekati 0. Nah, bentuk yang di atas ini yang pembuat sehingga pembilang dan penyebut jadi 0 per 0 adalah
X sama dengan 0. Jadi ini kita hilangkan. Sehingga jadi X kuadrat dikurang 9 per X dikurangi 3. Kita tinggal mensubstitusi. Ganti X dengan 0. Maka kita peroleh 0 dikurangi 9 per 0 dikurangi 3. 0 itu dari mana? Ganti X dengan 0. Ini ganti dengan 0, ini ganti dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 9 per negatif 3. Hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk soal nomor 7 kelihatannya soal susah, tapi sebenarnya mudah. Langkah pertama, kita harus menyamakan penyebut. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Ini sama dengan limit untuk X mendekati 2. Jadi kalau kita lihat dia punya penyebutnya ini X kuadrat kurang 4, ini X kurang 2. Jadi X kuadrat kurang 4, dia punya salah satu faktor adalah X kurang 2. Berarti ini kita tinggal mengalihkan sesuatu sehingga menjadi X kuadrat kurang 4. Makanya ini kita kalikan dengan X tambah 2. Sehingga bentuknya menjadi limit dari 4X per X kuadrat kurang 4 dikurangi 2 kali X tambah 2 per X kuadrat kurang 4. Seperti ini. Nah, mengapa begitu? Karena itu 2 kali 2X tambah 2, maka ini juga dikali dengan X tambah 2. Jadi X kurang 2 kali X tambah 2 hasilnya X kuadrat kurang 4. Sudah sama dengan ini. Makanya kita tulis bentuk ini menjadi limit 4X dikurangi ini ya 2 kali X 2X, kemudian dikurangi juga dengan 2 kali 2 4 per X kuadrat dikurangi 4. Jadi kedua ruas sudah memiliki penyebut yang sama, tapi saya sudah satukan seperti ini. Maka bentuk ini akan menjadi limit untuk X mendekati 2. 4X kurang 2X adalah 2X, jadi 2X dikurangi 4 per X kuadrat kurang 4. Nah, kembali kita harus memfaktorkan. Kita akan mengeluarkan ya salah satu faktor. Kalau di yang pembilangnya kita keluarkan faktor 2. 2 dikali dengan X dikurangi 2. Jadi 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif adalah negatif 4. Kemudian yang di bawah penyebutnya menjadi, kita faktorkan menjadi X tambah 2 kali X kurang 2. Jadi kalau X tambah 2 kali kasih kali dengan X kurang 2 hasilnya adalah X kuadrat kurang 4. Penyebab sehingga bentuk ini menjadi 0 per 0 adalah X kurang 2. Maka ini kita saling menghilangkan. Sehingga bentuknya menjadi limit untuk X mendekati 2. Dari 2 per X tambah 2. Sama dengan, tinggal masukkan nilai 2 ke bentuk ini jadi 2 per ganti X dengan 2. Kita peroleh 2 tambah 2. Hasilnya sama dengan 2 per 4. Ya, 2 per 4. Atau 1 per 2. Seperti ini.